Artinya perlu dibuktikan itu loh. Jadi jangan hanya menepis tudingan itu, tapi juga perlu ada pembuktian gitu bahwa. Benar. Waalaikumsalam. Pagi. Ya, Pak Gali, selamat pagi. Pagi. Jangan WA-an saja. Ini mungkin kita bisa ngobrol dulu. Jandoman pagi ini Pak Gali. Ya. Jandoman pagi. Siap. Siap. Ini gini Pak Gali, ini langsung saya kasih materi mungkin karena memang kita tidak tahu ternyata per kemarin ini sudah 2 tahun kepemimpinan dari pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan. Gus Ipul sama Gus Mujib sudah 2 tahun. Nah, catatannya sebagai jurnalis lah katanya yang bertugas di wilayah Kabupaten Pasuruan seperti apa? Nah, titik-titik aja gitu. Apa artinya? Ya secara kritik membangun atau apa yang memang apresiasi katanya dengan itu. Apa Pak Gali yang Anda lihat Pak Gali? Kalau saya tadi nyoroti soal kenduren emas sudah terjadi meskipun dengan judulnya kenduren emas, tapi belum masuk di urun rembuknya gitu loh, kok belum ada. Nah kayak gitu sih, itu juga kritikan katanya dengan pembangunan yang sudah berjalan lah paling tidak gitu. Gimana Pak Gali lihatnya? Pertama saya ingin mengucapkan selamat pada Gus Irsad dengan Gus Mujib yang sudah memimpin kayak Gus soalnya Kabupaten Pasuruan selama 2 tahun. Kalau catatan ya sebenarnya banyak catatan yang perlu disampaikan ya. Cuma memang kalau saya menggarisbawahi bahwa mungkin program-program yang direncanakan Gus Irsad dan Gus Mujib di waktu pilkada 2 tahun yang lalu mungkin belum terlaksana secara maksimal ya. Termasuk kalau panjenengan menyampaikan bahwa kenduren emas sudah berjalan, tapi memang pada kenyataannya, pada realnya, action di lapangannya itu memang belum maksimal. Ada contoh lagi soal adus kali itu ya. Adus kali. Adus kali itu kan itu juga belum terlaksana maksimal meskipun sudah terlaksana ya, artinya adus kali itu kan bukan dalam itu kan hanya akronim yang sifatnya tidak harus adus di kali tapi menjaga betul ya. Seperti cuma memang di 2020 ini kan menjadi tahun yang susah ya bagi pemerintah seluruhnya. Jadi ini kondisi yang memang susah sesuatu hal yang tidak bisa atau tidak terpikirkan sebelumnya pandemi ini. Tidak saya kira memang tidak masuk di visi misi. Jadi ya memang tidak maksimal gitu loh. Cuma memang yang perlu jadi catatan ya, mudah-mudahan ya ini harapan saya di usaha Kabupaten Pasuruan yang semakin bertambah di tahun ini, terus 2 tahun kepemimpinan Gus Irsad dan Gus Mujib, saya kira perlu ada lompatan-lompatan bagaimana bisa menekan angka penyebaran COVID ya kan. Kemarin kan sempat viral bahwa muncul ada pernyataan bahwa Kabupaten Pasuruan ini menimbulkan klaster keluarga ya. Itu kan sempat bersinggungan dengan tetangga. Nah ini perlu dibuktikan bahwa keluarga terus perusahaan-perusahaan. Karena itu juga kaitannya dengan ini Pak Gale ya, kaitannya dengan tagline-nya kabupaten yang itu kebal COVID, keluarga berdaya lawan COVID. Betul. Artinya perlu dibuktikan itu loh. Jadi jangan hanya menepis tudingan itu, tapi juga perlu ada pembuktian gitu bahwa benar. keluarga, perusahaan-perusahaan, terus restoran atau semuanya itu sudah kebal COVID. Nah, kemarin kan baru saja Bupati mengeluarkan surat edaran ya, sifatnya SE ya, surat edaran Bupati yang menyatakan bahwa selama 14 hari ke depan ada pembatasan termasuk tidak diperbolehkannya buka tempat wisata, tidak diperkenankannya restoran untuk melayani makan di tempat kan gitu. Nah, ini perlu dikaji juga gitu lah. Di satu sisi
tapi saya yakin ketika Bupati mengeluarkan SE ini sudah melakukan kajian-kajian yang mendalam ya. Sudah melakukan sudah melakukan sebuah diskusi panjang lah sebelum mengeluarkan SE. Tapi saya kira hari ini masyarakat itu ya juga sudah menyadari gitu. Artinya ya kayak kebutuhan. Ya, halo Pak Gale? Mas Yogi. Ya, siap. Nah, itu mayoritas semua pedagang, semua pengunjung pasar Sukorejo itu sudah menggunakan masker. Oh ya, pasar Sukorejo ya? Sudah, pasar Sukorejo itu sudah menggunakan masker. Bahkan sampai istilahnya Batman ini sambatan. Aku kok orang nemu wong sing gak gawe masker ini kan. Oh, gitu. Yang kemarin Batman keliling-keliling pasar Sukorejo. Ya. Itu artinya kan menandakan bahwa mungkin ini menjadi sampel bahwa masyarakat kota Kabupaten Pasuruan ini sudah mulai sadar bagaimana anjuran-anjuran pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan. Nah, cuma yang jadi catatan kenapa penyebaran ini masih ada kan gitu. Ya, sebenarnya apa yang menyebabkan penyebaran ini masih ada? Ya mungkin itu harapan saya ya mudah-mudahan bisa segera tertangani atau terselesaikan. Ya, paling tidak di dua tahun kepemimpinan atau paling tidak ke depan ya, misalnya 2 tahun, katanya menginjakkan ke 3 tahun selanjutnya dengan kondisi pandemi ada terobosan-terobosan yang lebih cepat ya, katanya dengan proses penanganan, menekan mata rantai penularan dan sebagainya. Ini kan harus termasuk juga menjaga agar ekonomi stabil, pendidikan terutama juga Pak Gale ini juga harus jadi perhatian serius. Kemarin ya kita ngobrol aja ya. Kemarin juga Ketua Dewan Pendidikan sempat menyatakan kekecewaannya ya, Dikdas kok lambat sih untuk memberikan sesuatu yang katanya mungkin anak-anak Madin TPQ dalam artian agar cepat lah bagaimana cari solusi-solusi terbaik agar pendidikan tetap jalan. Nah, itu mungkin jadi catatan juga kan paling tidak. Ya pandemi ini kan semua sektor ya terdampak. Susah semua gitu. Cuma ya memang harus perlu ada kebijakan-kebijakan strategis benar. Yang sifatnya cepat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan. Ya saya kira Gus Irsad dengan pengalamannya memimpin 5 tahun sebelumnya saya kira sudah hafal bagaimana cara itu. Ya cuma memang itu kalau catatan saya sebenarnya banyak programnya, cuma ya itu tadi kurang maksimalnya. Jadi perlu ada evaluasi yang dasar yang harus dilakukan. Oke, siap. Terima kasih Pak Gale. Jangan lupa untuk sekali lagi sarapan. Apa itu? Sarapan. Apa menu sarapan saiki? Gorengannya Mak Tin ya. Oh iya Pak Tin. Oke, siap. Terima kasih Pak Gale atas berbaginya. Assalamualaikum.